Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita membahas SKB Guru IPA Terpadu, khususnya di bidang fisika. Contoh soal kita yang pertama, perhatikan gambar di bawah ini. Sebuah papan mainan memiliki panjang 4 meter. Panjang AC sama dengan panjang BC. Kita tulis ya, panjang AB 4 meter. Kalau AC sama dengan CB, maka panjang AC sama dengan 2 meter, ya kan? C ke B juga 2 meter. Sejauh berapakah seorang anak yang beratnya 200 Newton harus berada di titik tumpu C supaya papan mainan masih tetap seimbang? Oke, persamaan atau rumus yang kita gunakan adalah W1 kali dengan L1 sama dengan W2 L2. Ya, supaya dia seimbang. Kita bikin keterangan dulu. W1 adalah beban pertama, beban 1, satuannya Newton. L1 adalah jarak beban ke titik tumpu, ya. Satuannya meter. Kemudian W2 beban 2, satuannya Newton. L2 adalah jarak beban 2, ini 1 ya, ke tumpu atau titik tumpu, satuannya meter. Kenapa harus sama di sini? Agar dia seimbang ya. Nah, sekarang kita masukin angkanya. Kita misalkan bahwa W1 ini sama dengan 100 Newton, L1 sama dengan 2 meter. Nah, L2 kita nggak tahu. Ya kan? Itu yang akan kita cari supaya beban yang terletak di sini dengan beban anak yang ada di sini sama-sama seimbang. Sehingga nah, W1 100 dikali L1 2. W2-nya adalah W anak, yaitu 200 Newton dikali dengan L2 ya. Ini 100 kali 2, 200 sama dengan 200 L2. Kalau kita mau cari L2, ini bagi 200, maka ini juga bagi 200. 200 per 200, 1. Ini juga 1 ya, 1 L2. Kita tulis L2. Jadi jawabannya yang 1 meter. Paham ya? Yang B. Soal kedua, perhatikan gambar di bawah ini. Jika berat beban 500 Newton, gaya kuasanya adalah, di sini gaya kuasanya nih. Di ujung nih, ini kita simbolkan gaya kuasa F saja. Oke? Nah, ini titik tumpu. Tumpuannya di sini nih, ya. Sehingga kita gunakan persamaan pada nomor 1 tadi, ya. W1 kali L1 sama dengan W2 kali L2. Kita misalkan yang 500 ini yang W1, ya. W2-nya sama dengan yang F ini, yang kuasa ini, ya. Nah, kita masukin saja W1 500 dikali dengan L1. Jarak beban 1 ke titik tumpu, yaitu 0,4. W2-nya F2 ya, dikali dengan L2-nya, jarak titik tumpu ke kuasanya ini, yaitu 2 meter. 500 kali 0,4, ya, berapa ini? 200, sama dengan 2F2. Kalau kita mau cari F2 saja, ini bagi 2. Ini juga harus bagi 2, ya. Ini dapat 100, dan di sini 2 bagi 2, 1. 1 F2, yaitu F2. Satuannya Newton. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Soal ketiga. Sebuah balok dengan massa 8 kg ditarik oleh Erwin dengan gaya 20 Newton. Apabila gaya gesekan antara balok dengan lantai adalah 5 Newton, kita gambarkan dulu. Ini ada balok ya. Nah, ditarik dengan gaya
sebesar 20 Newton. Kemudian bekerja gaya gesek antara balok dengan lantai, yaitu sebesar 5 Newton. Kalau dia ditarik ke kanan, ya, maka gaya gesek yang bekerja pada balok adalah ke kiri. Dia melawan arah pergerakan. Nah, ini F gesek. Saya simbolkan FG. Yang mana nilainya adalah 5 Newton. Maka berapakah usaha yang dilakukan oleh gaya gesek apabila balok berpindah sejauh 5 cm? Ini 5 meter ya. Ya, 5 meter. Nah, kita tahu bahwa usaha itu sama saja dengan gaya dikali dengan perpindahan. Ya. W-nya W besar ya. W besar itu usaha. Tadi W kecil adalah gaya berat atau beban. Ini satuannya Joule. F itu adalah gaya. Satuannya Newton. S adalah perpindahan. Satuannya meter. Nah, sekarang kita lihat yang pertanyaannya adalah berapakah usaha oleh gaya gesek? Ya. Berarti gaya yang kita pakai di sini adalah F gesek dikali dengan perpindahannya berapa. F geseknya adalah 5 Newton dikali dengan S-nya adalah 5 meter. Ini sama dengan 25 Joule. Paham ya? Hati-hati, lihat pertanyaan dulu. Yang diminta adalah gaya gesek, usaha oleh gaya gesek yang bekerja pada balok tersebut. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Soal keempat. Untuk mengangkat sebuah benda yang beratnya W ya, 250 Newton. Setinggi H, ini sama dengan 12 meter. Dibutuhkan waktu selama T, 1 menit. Kalau kita rubah ke second, jadinya adalah 60 second, 60 detik. Daya angkat yang dibutuhkan adalah, nah, daya itu simbolnya P. Nah, rumusnya adalah P sama dengan energi per satuan waktu. Ya. P itu daya, buat keterangan di sini. P sama dengan daya. Satuannya watt. Energi, ya tergantung energi apa di sini. Ya. Kalau dia berhubungan dengan ketinggian, berarti ada energi potensial. Ya. Jadi energi potensialnya adalah M dikali G dikali H. M dikali G ini adalah W kecil ya. Atau gaya beratnya dikali dengan H. 250 Newton dikali berapa ketinggiannya? 12. Berapa ini? Kalau 250 kali 4, 1000 kali 3, 3000 ya. 3000 Joule, satuan energi Joule. Nah, waktunya 60 second. Sehingga kita bisa menentukan dayanya sekarang. Bahwa P sama dengan energi per, nah energi yang dimaksud di sini adalah energi potensial dibagi dengan waktu. Berarti 3000 Joule bagi dengan 60 second. Nah, ini bisa dihabiskan. Nolnya 1 di sini. 30 bagi 6 adalah 5, ya kan? Tersisa 0,1, 50 watt. Nah, watt itu Joule per second, ya. Ya, yang tepat adalah yang D. Soal kelima, 3 gelas bervolume masing-masing secara berturut-turut kosong. Volumenya pertama ini ada 3 buah gelas. Gelas pertama kosong. Kemudian gelas kedua penuh berisi air. Dan yang ketiga penuh minyak. Ya. Ini kosong.
ini berisi penuh air, yang satu lagi penuh minyak. Setelah ditimbang, massa tiap gelas berturut-turut adalah 30 gram. Berarti di sini massa kosong 30 gram. Ya. Kemudian yang penuh air 80 gram. Saya tulis 80 gram. Yang di sini yang minyak 70 gram. Ini kan gelas yang sama ya. Kalau gelas kosong plus penuh air berarti massa airnya adalah M air ya. 80 dikurang massa gelas kosong. Jelas ya? Dia kan pakai gelas yang sama. Nah, gelas ini, air yang penuh air ini ditimbang. Kan yang ditimbang ada air yang penuh dan gelas kosong. Jadi, totalnya 80 dikurang 30, yaitu berapa ini? 50 gram. Kemudian, massa minyak. Sama dengan 70 dikurang 30, yaitu 40 gram. Ya. Selanjutnya, jika massa jenis air, ya, massa jenis air itu simbolnya Rho. Rho air sama dengan 1 gram per sentimeter kubik. Maka massa minyak sebesar, nah, sekarang, kan yang diketahui massa sama Rho. Rho-nya ini adalah massa jenis. Ada hubungan bahwa massa jenis sama dengan massa per volume, ya kan? Nah, sekarang akan kita tentukan volume daripada air. Kan volumenya sama, ya kan? Kan gelas yang sama-sama penuh. Tapi timbangannya menunjukkan 80 gram dan 70 gram antara yang penuh air dan penuh minyak. Oke? Nah, kemudian kalau kita ingin mencari volume yang dimaksud adalah volume air. Ini sama dengan, ya, massa air dibagi dengan Rho air, ya kan? Nah, massa airnya berapa? 50 gram. Per Rho airnya 1 gram per sentimeter kubik. Ini kalau dibagi, ya dapat 50 sentimeter kubik. Ini kan penuh nih ya. Ini penuh, ini juga penuh. Nah, volume ini 50 cm kubik. Kalau begitu, volume minyak juga ya 50 cm kubik. P minyak 50 cm kubik. Yang ditanya adalah massa jenis minyak. Rho minyak sama dengan massa minyak per volume minyak. Sama dengan berapa? Massa minyaknya adalah 40 gram per volume minyaknya adalah 50 cm kubik. Sehingga kita dapatkan, ini coret ya, 4 bagi 5 itu adalah 0,8 gram per cm kubik. Iya, jawaban yang benar adalah yang B. Paham ya? Soal ke-6, balok kayu bervolume 200 cm kubik dan bermassa jenis 0,9 gram per cm kubik dimasukkan ke dalam air yang bermassa jenis 1 gram per cm kubik jika percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat, maka volume balok yang berada di atas air adalah. Nah, ini berhubungan dengan gaya Archimedes. Ya, yang mana kalau kita masukkan benda ke dalam suatu bejana berisi fluida atau di sini air ya, maka akan timbul gaya ke atas. Nah, di sini M kali G ya, gaya beratnya. Kemudian ini gaya ke atas atau gaya Archimedes. Yang mana nilainya sama.
FA sama dengan W, di sini W ya, atau M kali G. Ya. Nah, gaya Archimedes itu adalah rho, ya, rho fluida dikali volume benda tercelup. Tercelup ya, bukan yang berada di atas air, dikali dengan G. Sama dengan M itu, kan kita punya rho sama dengan M per V, ya kan? Kalau kita ingin nentuin M, sama dengan rho kali V, ya kan? Nah, rho yang kita pakai di sini adalah rho benda. Volumenya adalah volume benda dikali dengan G. Maka G-nya boleh kita habiskan karena sama-sama habis dibagi. Nah, kita masukkan nilainya rho fluida. Fluida yang dimaksud di sini adalah rho air, ya. 1 dikali dengan volume benda tercelup. Sama dengan rho benda adalah 200. 200 dikali dengan volume benda. Oh, maaf ya, kebalik. Rho bendanya adalah 0,9 dikali dengan volume bendanya 200. Sehingga volume benda tercelup ini sama dengan 0,9 kali 200, ya, 180. Ini yang tercelup. Yang di sini. Ini adalah volume benda tercelup. Nah, yang di atas ini yang ditanya. Volume di atas air, ya kan? Nah, sehingga volume di atas air, volume benda di atas air. Atau yang terapung ya, bagian yang tidak menyentuh air. Ini sama dengan, ya, volume benda keseluruhannya dikurang dengan volume yang tercelup. Paham ya? Volume bendanya kan 200. Nah, yang tercelup 180. Sehingga yang tersisa lagi adalah 20 cm kubik, ya. Ini, ya. Jadi jawaban yang benar adalah yang A. Selanjutnya soal ke-7, 77 derajat Fahrenheit sama dengan berapa derajat Celcius? Nah, secara umum kalau kita punya termometer misalnya, katakanlah satuannya ini termometer X, yang mana titik bekunya adalah sebesar A, titik didihnya B, ini didih, ini beku. Kemudian kita ingin mencari berapa konversi satuan ke termometer, katakanlah Y, yang mana titik bekunya adalah D, dan titik didihnya adalah C. Maka hubungannya adalah seandainya kalau ditanya, di sini X derajatnya dalam termometer Y-nya berapa gitu ya. Jika Y sama dengan 27 derajat, maka dalam termometer X berapa derajat gitu ya. Nah, maka ini kita kurangkan aja. Ya, X dikurang A per B dikurang A ini sama dengan ini, Y dikurang D per C dikurang D. Nah, gitu ya. Ini secara umum. Nah, sekarang 77 Fahrenheit berapa derajat Celcius? Titik didihnya Fahrenheit berapa? Iya, 222, ya kan? Derajat Fahrenheit. Nah, titik bekunya adalah 32 derajat Fahrenheit. Ke Celcius, 100 derajat Celcius itu adalah titik beku, titik didihnya ya. Dan titik bekunya adalah 0 derajat Celcius. Ya.
Kemudian kalau 77 Fahrenheit, katakanlah di sini, ini 77 derajat Fahrenheit. Nah, di sininya berapa derajat Celcius? X derajat Celcius misalnya. Kita bikin tanda tanya aja. Nah, ya. Nah, sehingga rumusnya kita ikutin aja ini. 77 derajat Fahrenheit dikurang 32 derajat Fahrenheit per 212 derajat Fahrenheit dikurang dengan 32. Sama dengan ini tanda tanya dikurang dengan 0 per 100 dikurang 0. Ya, kalau nggak mau hafal ininya, rumus konversinya. Cukup hafalkan titik didih dan titik bekunya. Oke ya. 77 kurang 32, 45 derajat Fahrenheit per 212 dikurang 32 adalah 180 derajat Fahrenheit. Sama dengan tanda tanya per 100. Nah, ini kalikan ke sini. Ini 100 derajat Celcius ya. Sehingga tanda tanya itu sama dengan 100 derajat Celcius dikali 45 per 180, ya kan? Ini kita coret nolnya. Ya. 45 dengan 18 sama-sama habis bagi 9. 5 bagi 9 dapat 5. 18 bagi 2 dapat 9. Maaf, 18 bagi 9 dapat 2. Nah, 2 dengan 10 sama-sama dibagi 2, 2 bagi 2, 1, 10 bagi 2, 5. Artinya 5 kali 5, yaitu 25 derajat Celcius. Paham ya? Yang B. Soal ke-8. Sebuah termometer dengan skala derajat X menunjukkan nilai titik didih air pada tekanan 1 atmosfer sebesar 300 derajat X dan titik lebur es sebesar 600 derajat X. 80 derajat Celcius bernilai berapa derajat X? Nah, kita buat ini perbandingannya. Ini tujuannya ya untuk menentukan konversi satuan kalau seandainya bukan dalam derajat Celcius, bukan dalam derajat Fahrenheit, Kelvin, atau Reaumur. Nah, sini derajat X. Titik didihnya 300 derajat X. Dan titik leburnya 600. Dia pengennya ke Celcius. Celcius titik leburnya kan 0. 0 derajat Celcius. Di sini titik didihnya 100 derajat Celcius. Nah, sekarang kalau seandainya di sini 80 derajat Celcius, nah di sini berapa? Berapa derajat X-nya? Maka kita gunakan rumus tadi pada soal nomor 7, ya kan? Nah, ini kita kurangkan derajat X dikurang 60 per yang 300 dikurang 300 derajat X dikurang 60 gitu ya. Ini sama dengan 80 kurang 0 per 100 dikurang 0. Sehingga kita dapatkan X dikurang 60 per 300 dikurang 60, 240. Sama dengan 80 per 100. Ini kita kali silang aja. X dikurang 60 sama dengan 240 dikali dengan 80 per 100. Kita coret nolnya. Ya, ini juga. Sehingga yang tersisa X dikurang 60 sama dengan 24 kali 8. 8 kali 4 kan 32, simpan 3. 8 kali 2, 16, tambah 3. 192. Sini kan min 60. X sama dengan 192 tambah 60. Berapa ini?
2 tambah 0, 2, 6 tambah 9, 15, simpan 1, 1 tambah 1, 2, derajat X. 252. Jawabannya yang D. Paham ya?